Salam sejahtera untuk semuanya. Saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Ali Jamaluddin dari kelompok 1. Di sini saya sebagai moderator ingin menyampaikan atau mempresentasikan bab 1, yaitu tentang mengembangkan diri. Sebelum ke presentasinya, di sini saya sebagai moderator ingin izin kepada guru atau dosen pembimbing atau dosen pengampu kepada Bapak. Sebelum ke presentasinya, saya ingin meminta izin kepada Bapak Zarkasi MPD untuk mempresentasikan bab 1 dari kelompok saya. Di sini saya ada 5 anggota. Yang pertama ada Muhammad Daniel. Yang kedua ada Bima, yang ketiga ada Niko, dan yang terakhir ada Ripada. Baik, kita langsung aja ke materinya atau ke presentasinya, yaitu bab pertama tentang mengembangkan diri. Arti dan tujuan mengembangkan diri. Arti mengembangkan diri adalah suatu usaha sengaja dan terus-menerus tanpa berhenti yang dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk untuk membuat daya potensi diri jasmani atau rohani dapat terwujud secara baik dan optimal, yang mengantarkan seseorang pada tahap kedewasaan yang sesungguhnya. Usaha besar ini merupakan konsekuensi dari kedudukannya sebagai manusia yang diberi akal budi. Nah, dengan kata lain, mengembangkan diri berarti berproses seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam cara berpikir, bersikap, maupun bertindak. Tujuan dari pengembangan diri bukan hanya agar kita mampu mencapai kesuksesan secara pribadi, tetapi juga agar kita bisa berkontribusi positif bagi lingkungan, masyarakat, dan dunia sekitar lingkungan kita. Melalui proses ini, kita belajar mengenali kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri, serta menumbuhkan tanggung jawab dan kepekaan sosial. Jadi, mengembangkan diri bukan hal yang bisa dilakukan sekali saja, tapi merupakan perjalanan seumur hidup untuk terus tumbuh, belajar, dan menjadi versi terbaik dari kita. Jadi dalam kehidupan kita harus berkembang, tidak boleh stuck di suatu, bisa dibilang kita tidak boleh hanya diam diri tanpa kita mengembangkan diri kita untuk menjadi lebih baik. Dari setiap harinya kita harus menjadi lebih baik dan lebih baik. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh saudara. Baik, untuk Ripada dipersilakan. Adversity quotient EQ penentu utama untuk sukses. Seorang mahasiswa gagal ujian skripsi tapi tidak menyerah. Ia memperbaiki penelitian, belajar lagi hingga akhirnya lulus dengan hasil baik. Yang cedera saat latihan tidak berhenti, melainkan menjalani terapi dan berlatih lebih keras sampai kembali bertanding. Baik, Ripada. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya atau ke penjelasan selanjutnya yang akan dibawakan oleh Muhammad Daniel. Apa itu pribadi efektif? Pribadi efektif itu terbagi menjadi 2, watak atau penampilan. Contoh watak, karakter pribadi efektif. Watak adalah kualitas internal dan kebiasaan yang membentuk diri kita, biasanya untuk hasil jangka panjang. Komponen watak, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas hidup. Kualitas individu. Integritas, selalu menepati janji, mengakui kesalahan tanpa menyalahkan orang lain. Proaktif, tidak menunggu disuruh tetapi mengambil inisiatif untuk mencari solusi saat bermasalah. Empati, berusaha memahami perasaan dan perspektif orang lain sebelum memberikan tanggapan atau penilaian. Kumpulan kebiasaan, disiplin waktu, selalu datang tepat waktu, mengatur jadwal harian, dan memprioritaskan tugas yang penting bukan hanya yang mendesak. Pembelajaran seumur hidup, rutin membaca buku, mengikuti workshop, atau mempelajari keterampilan baru yang relevan dengan tujuan hidup. Mendengarkan aktif, memberi
Perhatian penuh saat orang lain berbicara, tidak memotong dan mengajukan pertanyaan klarifikasi. Berorientasi jangka panjang, visi jelas, setiap hari melakukan tindakan yang mendukung tujuan besar di masa depan, misalnya menabung untuk investasi jangka panjang, bukan sekedar belanja impulsif. Fokus pada dampak, lebih memilih melakukan hal yang memberikan nilai dan perubahan signifikan meskipun prosesnya sulit, daripada hanya mencari jalan pintas. Contoh penampilan pribadi efektif. Penampilan berkaitan dengan cara kita menampilkan diri di hadapan publik, biasanya memberikan kesan awal jangka pendek. Komponen penampilan, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, perilaku, citra publik. Gestur terbuka saat berbicara, berdiri tegak, melakukan kontak mata, dan menggunakan bahasa tubuh yang santai dan percaya diri. Tidak melipati tangan atau menunduk. Sopan santun, mengucapkan tolong, terima kasih, dan maaf dalam interaksi sehari-hari, serta bersikap ramah pada semua orang tanpa memandang status. Etika komunikasi, menggunakan nada bicara yang tenang, jelas, dan menghindari penggunaan kata-kata kasar atau yang merendahkan. Tata busana, kerapihan, memastikan pakaian bersih, tidak kusut, dan alas kaki terawat, tidak harus mahal, yang penting rapi. Kesesuaian, mengenakan pakaian yang tepat sesuai acara atau lingkungan, misalnya mengenakan busana formal untuk rapat penting atau pakaian olahraga untuk sesi gym. Teknik bergaul, berorientasi jangka pendek, morning, menjaga kebersihan diri, rambut, kuku, gigi, dan bau badan, sehingga menciptakan kesan segar dan terawat. Penguasaan materi, saat presentasi berbicara dengan lugas dan menguasai topik yang disampaikan, menunjukkan persiapan yang matang, mampu beradaptasi cepat, menyesuaikan gaya komunikasi, interaksi dengan lawan bicara, baik itu dengan atasan, rekan kerja, maupun orang baru. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Saudara Niko. Menggali misi pribadi dibedakan menjadi dua, personal mission statement dan cara membuat misi pribadi. Yang personal mission statement. Yang pertama, apa tujuan hidup saya? Tujuan hidup saya adalah menjadi individu yang secara konsisten memberi dampak positif di lingkungan sekitar, seperti menciptakan suasana rumah yang hangat untuk keluarga. Yang kedua, apa yang paling bernilai dalam hidup saya? Hal yang paling bernilai bagi saya adalah hubungan yang mendalam dan tulus, termaksud keluarga. Yang ketiga, bakat apa yang saya miliki? Misalnya, saya unggul dalam menganalisis informasi kompleks dari berbagai sudut, mengidentifikasi detail krusial yang terlewat oleh orang lain, dan mempertahankan fokus yang kuat saat mengerjakan tugas yang memerlukan konsentrasi tinggi. Dan yang keempat, apa yang ingin saya capai di akhir hidup saya? Di akhir hidup, saya ingin merasa bahwa saya telah mencapai keseimbangan. Yaitu saya berhasil membangun karir yang stabil dan memuaskan, menjadi sumber kebahagiaan bagi keluarga dan diri sendiri. Cara Baik, membuat misi dilanjut pribadi. oleh Saudara. Cara mengaruhi hidup kita. Hidup kita dipengaruhi oleh keluarga, teman, guru, atasan, bahkan lingkungan sekitar. Menyadari hal ini penting supaya kita tahu siapa yang paling besar pengaruhnya dalam membentuk karakter, nilai, dan keputusan kita. Contohnya, keluarga yang mengajarkan disiplin, guru yang menanamkan semangat belajar, atau sahabat yang memberi motivasi. Yang kedua, peran hidup Anda. Setiap orang banyak peran dalam keluarga, mau itu sebagai anak, kakak, orang tua, dalam sekolah atau kampus, kantor, sebagai pelajar, mahasiswa, atau karyawan, dalam masyarakat, sebagai warga, relawan, atau teman,
Dengan memahami peran ini, kita bisa menyadari tanggung jawab yang harus dijalankan di setiap lingkungan kehidupan. Yang ketiga, apa Anda puas dengan kenyataan tersebut? Refleksi diri, apakah sudah bahagia atau masih ada hal yang kurang? Jika puas, pertahankan. Jika belum puas, jadi alasan untuk melakukan perubahan atau perbaikan. Yang keempat, tentukan Anda ingin jadi siapa. Gambarkan cita-cita atau impian atau versi terbaik dari diri kita sendiri di masa depan. Misalnya, saya ingin menjadi guru yang menginspirasi banyak murid, atau saya ingin menjadi pengusaha yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang terakhir, tulis draft PMS, tulis dengan jelas, singkat, dan bermakna. PMS sebaiknya berisi nilai hidup yang paling bagi Anda, tujuan hidup yang ingin dicapai, dampak yang ingin diberikan kepada orang lain. Setelah itu, revisi dan evaluasi secara berkala, karena misi pribadi bisa berkembang seiring pengalaman kehidupan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Dicukupkan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang dimengerti, omongan yang kurang mengenakan, masih banyak kesalahan dalam bahasa, dalam berbicara. Dicukupkan sekian dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.